Selamat siang. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Agustina Maulidiani. Dan saya Sulistiawati dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring, lantai 3 Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Staf khusus Presiden RI dan Duta SDGs Indonesia Billy Mambrasar dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Tengah. Nampaknya juga berkesempatan melakukan dialog dengan sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi pemuda Dayak yang ada di wilayah setempat. Kegiatan terlaksana di Beta Hapakat, Sekretariat Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya. Dalam kegiatan ini, nampak dihadiri pula oleh Ketua Umum DAD Kalteng, Haji Agustiar Sabran, Ketua Harian DAD Kalteng, Dr. Andri Elia SEMSI, serta sejumlah pengurus DAD Kalteng yang diikuti pula oleh sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta organisasi kepemudaan Dayak di wilayah Kalimantan Tengah. Pada kegiatan tersebut diisi dengan dialog dan diskusi terkait sejumlah hal penting sebagaimana tema diskusi yang diusung, yaitu menakar perhatian pemerintah terhadap SDM masyarakat lokal dan kearifan lokal. Kegiatan dialog atau diskusi dipandu oleh moderator yang juga Ketua Umum Fordayak Bambang Irawan. Dalam sambutannya, membuka kegiatan tersebut, Ketua Umum DAD Kalteng Haji Agustiar Sabran mengucapkan ucapan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan stafsus Presiden RI dan Duta SDGs Indonesia beserta rombongan ke kantor Sekretariat DAD Kalteng. Limun latai, selain sujud ke dalam lempang, adil katalino, batromen ke surga, bersengat ke jembatan, harus. Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, hari ini, kita dapat bertemu dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka berdiskusi kebangsaan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Dan semoga selalu mendapat ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, secara khusus Pak Billy dan Pak Rektor Pak Bambang Irawan. Sekali lagi saya mengapresiasi acara ini sangat luar biasa. Kalau acara gini kalau bisa berkesinambungan terus, karena namanya silaturahmi itu, kalau ada permasalahan yang panjang bisa menjadi pendek, yang pendek menjadi bisa hilang. Karena dengan silaturahmi, mungkin diantara di sini ada yang kenal saya, ada yang tidak. Nah, mulanya yang tidak menjadi teman, karena silaturahmi Pak Billy. Yang teman menjadi sahabat, yang menjadi sahabat menjadi saudara. Seperti halnya saya dan Pak Rektor. Apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, kalau kita mesti orang pakatkan. Apalagi dengan kedatangan staf khusus ini, Pak Billy ini datang ke sini. Wah, ini luar biasa. Tolong Bapak datang ke sini, tolong dengarkan apa jeritan kami di sini, bawa ke istana. Jangan takut, jangan ragu-ragu untuk membuat undang-undang Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Kalimantan Tengah ini juga mengutarakan rasa kagumnya kepada Bung Billy Mambrasar yang merupakan perwakilan kalangan milenial yang berasal dari daerah timur Indonesia atau Papua yang telah ditunjuk sebagai staf khusus Presiden RI mewakili kalangan milenial. Ia juga berharap dengan kedatangan stafsus Presiden RI dan Duta SDGs ke Bumi Pancasila Bumi Tambun Bungai, semoga bisa membawa suatu keberkahan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.
Sementara itu, staf khusus Presiden RI Billy Mambrasar dalam dialog tersebut menyampaikan dukungannya kepada pengembangan sumber daya manusia lokal, terutama melalui jalur pendidikan. Selain itu, ia juga mendorong agar para generasi muda Dayak di Kalimantan Tengah dapat mempersiapkan diri untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, serta berharap terutama bagi kalangan milenial di Kalimantan Tengah bisa ikut serta dalam proses pembangunan di segala sektor. Termasuk pula dalam upaya pengembangan kawasan food estate yang merupakan salah satu program nasional dalam rangka menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung ketahanan pangan nasional. Bapak Dr. Andri Elia Messi yang saya junjung dan saya kagumi, lalu Ketua Umum DPP Fordayak Bapak Bambang Indrawan, dan seluruh Ormas Persatuan Dayak di Kalimantan Tengah yang hadir hari ini. Selamat siang, Merdeka. Oke. Selamat sore sebenarnya Pak. Oh, selamat. Tolong itu. Tolong. Nanti tambah salah lagi Pak. Tadi pas saya dulu langsung di sini loh Pak, langsung panas di sini. Oh ya udah boleh. Sedikit aja Pak. Di Papua kita bilang apa ya? Saguer. Ya. Oke. Pertama-tama saya mau memperkenalkan tim yang hadir hari ini juga. Pertama ada Mike Gobai dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Pak Dirjen Oda menitipkan agar setiap jalan kami bersama-sama dengan Kemendagri, Dirjen Otonomi Daerah untuk berkeliling, dan hari ini Mike juga bisa hadir berinteraksi dengan milenial pemuda yang ada di pemuda Dayak maupun pemuda pada umumnya di Kalimantan Tengah, dan semoga ada aspirasi-aspirasi apapun yang terkait yang berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri tentunya akan di channel melalui Mike. Tadi Pak Ketua Adat menyatakan, Ketua Umum ya, menyatakan bahwa di Dayak sendiri ada banyak subsuku. Kami di Papua juga ada ratusan suku. Kalau dihitung ada berapa? 200 suku ya. Tapi kalau hitung subsuku lebih banyak lagi Pak, bisa sampai ribuan. Jadi jadi kami yang hadir hari ini yang dari Papua juga sukunya beda-beda. Mike ini dari Paniai. Ya, Paniai Kabupaten Nabire. Dia punya pantai itu yang kalau berenang-berenang dengan hiu paus. Ya, itu dari tempatnya Mike. Terima kasih. Mau di sini Mike? Boleh. Mike kesini aja. Karena nanti diskusinya pasti ada. Kalau di pegunungan namanya Honai, di rumah pesisir namanya Rumah Kaki Seribu atau Rumah Panggung, itu juga sama. Kita beragama-agama, tapi kita mencoba menjaga persatuan. Dan saya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan oleh Dewan Adat. Dan nanti saya bisa sharing seperti apa di Papua, dan kira-kira kita bisa saling belajar seperti apa. Nanti saya berubah dari anak adat Papua dulu sedikit, baru nanti saya kembali jadi pemerintah pusat gitu. Jadi rubah-rubah wajah untuk menampung aspirasi. Lalu saya sendiri, saya dari marga saya Mambrasar. Kalau Mambrasar itu sekarang populasinya paling banyak ada di Raja Ampat. Suku-suku di Raja Ampat paling banyak, tapi saya dari Teluk Cendrawasih. Jadi macam-macam juga sukunya. Nah, tapi kami juga akan kedatangan satu anak Dayak akan bergabung di tim kami Pak, tapi dari Dayak Kalimantan Barat. Namanya Rinto. Jadi kita sudah menginterview, dia akan segera join ke tim kita. Jadi bukan berarti tim saya itu eksklusif hanya anak Papua, tidak juga. Ada anak Jawa, ada anak Dayak juga kita rekrut untuk bergabung. Total tim saya ada 15 orang. Tugasnya kami adalah berdiskusi dengan seluruh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Aspirasinya seperti apa, masukannya seperti apa, kita tampung, kita kelola, dan nanti saya sampaikan langsung kepada Presiden. Dan Pak Presiden itu harus kita syukuri adalah orang yang sangat terbuka sekali terhadap segala ide, segala masukan. Beliau itu sangat terbuka. Dalam pengalaman saya baru bekerja setahun ya kurang lebih. Saya sendiri memang disampaikan saya tidak punya latar belakang politik Pak. Jadi saya murni adalah, saya bisa mengatakan diri saya ini adalah seorang aktivis pendidikan. Karena saya fokus sekali di pendidikan. Nah, kenapa saya fokus di pendidikan? Karena tadi disampaikan CV saya berasal dari daerah yang sulit, bahkan sampai SMP saya belajar itu pakai pelita. Gak ada listrik. Jadi orang tua saya itu nanti malam-malam jam 7 mereka sudah menyalakan lampu minyak. Nanti saya belajar dengan pelita 2, lampu minyak, pelita 1 kanan, 1 kiri. Pagi-pagi jam 5 subuh sudah bangun, mama saya bikin dagangan. Saya bawa dagangan ke sekolah sambil berdagang.
sambil jualan. Setelah itu nanti saya pulang gantian saya jualan di pasar, mama pulang ke rumah masak dan seterusnya. Jadi memang saya ini anak pasar. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Satria Kalteng News melaporkan.